Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fiddin, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang syarat-syarat qashar dan syarat-syarat salat Jumat insyaallah bi'idznillah taala. Kita bacakan ucapan muallif, qala al-muallif rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat diperbolehkan mengqashar salat itu ada 7. Ya. Jadi safar itu terbagi menjadi 2. Ada safar panjang dan ada safar pendek. Safar pendek itu jaraknya tidak lebih dari 2 marhalah. Ya, di bawah 2 marhalah. Kalau hitungan kilometer kurang lebih 84 kilo. Di bawah 84 kilo ya 1 kali perjalanan, bukan PP. Ya, kalau PP berarti 42 tidak. 84 kilo perjalanan berangkat saja dan pulang berarti 168 kilo. Ya, kalau di bawah itu ya, misalkan perjalanan 80 kilo atau 60 kilo, maka itu disebut sebagai safar pendek. Ya. Safar panjang adalah jaraknya lebih dari 84 kilo, 84 km ke atas, maka itu disebut sebagai safar panjang. Nah, nanti ini yang diperbolehkan untuk mengqashar. Ya. Jarak 84 kilo itu dihitung oleh Imam Syibromalisi rahimahullah bahwa kurang lebih jaraknya perjalanan jalan kaki 22 jam setengah. Ya, dengan berjalan kaki dan membawa beban normal, dengan istirahat normal tentunya. Ya, jadi itu jaraknya. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah, an yakuna safaruhu marhalatain. Safarnya itu harus berjarak 2 marhalah, yaitu 2 marhalah kurang lebih 84 kilo sebagaimana disebutkan tadi. Wa an yakuna mubahan, safarnya merupakan safar yang mubah, ya, bukan untuk kemaksiatan dengan berbagai macam kemaksiatannya. Dia safar jauh untuk melakukan dosa, misalnya untuk minum khamar, untuk berbuat zina dan yang semisalnya, hal-hal yang diharamkan dalam syariat, meskipun jauh maka tidak boleh dia mengqashar, karena rukhsah dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Kalau misalkan seseorang disuruh untuk safar yang mubah, misalkan seorang tentara dan semisalnya diperintahkan untuk membawa surat oleh pemimpin suatu daerah. Ternyata di tengah jalan ya, dia bertemu dengan orang yang zalim misalnya, dan tidak sengaja dia membunuh. Apakah dia tidak mendapatkan rukhsah ini? Disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dia tetap mendapatkan rukhsah karena dia di perjalanan tadi tidak niat untuk bermaksiat. Dan maksud dari mubah yaitu an yakuna mubahan, safarnya merupakan safar yang mubah, berarti lawan dari yang haram. Ya. Safar mubah ini masuk di dalamnya adalah safar untuk haji yang wajib. Yang sekali itu hukumnya wajib, maka itu dapat kemudahan rukhsah untuk mengqashar salat. Atau yang sunnah, misalkan umroh yang sunnah, maka dia juga mendapatkan rukhsah mengqashar salat. Safar dengan maksiat ini terbagi menjadi, misalkan yang pertama,
safar di awal maksiat. Ya, di awalnya niatnya untuk bermaksiat, misal mau merampok atau mau jalan-jalan ke tempat yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Maka ketika di jalan dia bertobat, ya, di tengah jalan misalkan dia tidak sengaja dengar nasihat, kemudian dia bertobat, maka di waktu tobat itu dihitung berapa kilo sampai ke tempat tujuannya. Misalkan tujuannya bukan murni untuk maksiat, tapi di situ ada niat maksiat. Misalkan dia niat berkunjung ke rumah keluarganya, tapi ketika berkunjung nanti dia niatnya berbuat dosa. Maka di tengah jalan dia bertobat, maka dihitung jarak tobatnya sampai tujuan yang mau dia tuju itu berapa jaraknya. Kalau sudah dekat, ya tidak sampai 2 marhalah, maka dia tidak boleh mengqashar. Tapi kalau jauh, maka dia boleh menggunakan rukhsahnya. Kemudian ada orang yang safar, niatnya murni mungkin tidak melakukan kemaksiatan, tapi di tengah jalan dia bermaksiat. Misalkan dia niat untuk berhaji, di tengah jalan, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, dia berbuat maksiat. Ya, maka dia tetap mendapatkan rukhsah, yaitu kemudahan. Kemudian selanjutnya adalah al-ilmu, mana sudah? Wal ilmu bijawazil qasar, yaitu mengetahui tentang diperbolehnya qasar. Ya. Jadi dia harus mengetahui bahwa kalau safar ini diperbolehkan qasar. Kalau tidak tahu, buat apa dia mengqasar? Ya, yang keempat, niatul qasar inda takbiratul ihram, yaitu niat qasar ketika dia takbiratul ihram. Ketika dia mau sholat rakaat zuhur misalnya atau asar, dia niat untuk mengqasar sholat, karena secara asal sholatnya 4 rakaat, tapi dia dikasih kemudahan sholat 2 rakaat, maka dia harus berniat di waktu itu. Yang keenam, dawamus safar ila tamamiha, yaitu masih dalam keadaan safar sampai sempurna sholatnya. Jadi seperti pertemuan yang lalu yang kita bahas, misalkan dia mau menjamak takhir, ya, niatnya sebelum sampai ke daerahnya dia mau sholat dua, sholat zuhur 2, asar 2 di waktu asar. Subhanallah, ternyata dia ketiduran, ya, sampai ke kotanya atau di rumahnya. Maka ketika sampai di rumahnya dia tidak boleh mengqashar 2 karena sudah tidak ada uzurnya safar. Ya. Kalau sudah sampai di rumah berarti dia harus sholat 4 zuhur dan 4 asar. Ya, 4 zuhur dan 4 asar. Jadi harus ada uzur sampai sempurna. Kemudian yang ketujuh adalah an la yaqtadi bi mutim fi juz'i min sholati, yaitu dia tidak bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya fi juz'in min sholati, di sebagian sholatnya. Misalkan dia safar jauh, sempurna semua syaratnya, kemudian dia masuk ke masjid, ternyata yang menjadi imam ada sholat sudah tasyahud akhir. Dia kemudian takbiratul ihram dan duduk di tasyahud akhir. Maka di waktu itu dia harus menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Ya. Jadi di waktu itu dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Kalau dia sholat sendiri maka itu lain. Tapi karena di sini dia ikut orang yang sempurna, maka dia harus menyempurnakan. Tidak boleh dia di rakaat kedua kemudian dia salam. Sebagaimana kalau tidak salah Ibnu Umar pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, ya, sempurnakan sholatmu menjadi 4 rakaat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Sebelum itu sedikit faedah. Sampai kapan orang ini boleh mengqashar sholatnya? Terkadang orang mengqashar sholatnya sepanjang waktu karena dia beranggapan dia ini safar, ya, safarnya mubah, tidak melakukan kemaksiatan. Sampai kapan? Ya, saya tidak membahas madhab lain, kita membahas dalam madhab Syafi'i secara khusus. Misalkan kalau dia niat bersafar kurang dari 4 hari 4 hari di tempat itu, keluar
waktu keluar dan waktu masuk itu tidak dihitung, sehari-sehari mungkin. Waktu berangkat dan waktu pulang anggap hitung sehari-sehari. Maka dia perjalanan 6 hari, 4 hari di tempat, 1 hari masuk, 1 hari keluar. Maka dia boleh mengqashar kurang dari 4 hari itu. Karena dia memang niatnya kurang dari 4 hari. Yang selanjutnya adalah kalau mungkin dia safar. Karena ada tugas, belum jelas kapan selesai tidak. Ya mungkin besok selesai sampai 4 hari, 6 hari belum selesai. Maka dia boleh mengqashar paling lama 18 hari. Kalau sudah 18 hari, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Adapun untuk orang yang berpindah-pindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain dan jaraknya jauh, ya, dan pindah-pindah ini tidak lebih dari 4 hari di tempat yang dia datangi. Semisal pilot, ya, pilot itu pergi ke negara fulan, ya, 1 hari, 2 hari, tidak lebih dari 4 hari, maka selama itu pula dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Mungkin supir-supir bis yang tingkatannya ya antar pulau mungkin yang jauh-jauh, maka dia pun boleh mengqashar sholatnya sepanjang waktu dia bekerja itu. Ya, dalam hal qashar ini tidak boleh dia bermakmum sama orang sholat sunnah atau sholat subuh misalkan yang mukim. Misalkan ada orang sholat subuh kesiangan, bangun di waktu zuhur, ya, Masya Allah, tidak tahu kok sampai sepanjang itu. Kemudian ketika dia bangun sholat subuh, ada temannya safar, kamu belum sholat subuh, ya saya menjadi makmum, maka tidak boleh, dia harus menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat kalau dia bermakmum sama orang yang mukim. Itu juga dengan yang sholat sunnah tidak diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan syurutul jum'ah. Syurutul jum'ah sittatun. Syarat melakukan sholat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluhu au kulluha fi waqti zuhur, yaitu semua sholatnya dilakukan di waktu zuhur. Dari awal khutbah sampai akhir salam sholat Jumat, yaitu di waktu zuhur. Misalkan ada makmum masbuk menjumpai imam, menjumpai 1 rakaat sama imam. Tapi kalau dia mengikuti imam karena lama sholatnya, maka bisa-bisa keluar dari waktu zuhur. Maka di waktu itu dia harus memisahkan diri dan dia sholat sendiri. Ya. Kemudian antuqam khuttatu wa antuqama fi khittatil baladi, yaitu dilakukan di batas negeri, ya, batas sebuah negeri. Wa antusalliya jama'atan, dia melakukan sholat itu secara berjamaah. Ya. Sebelum itu batas negeri itu entah disebut di pemukiman atau di masjid, itu masuk dalam batas negerinya. Kemudian yang ketiga, wa antusalliya jama'atan, dia melakukan secara berjamaah. Berjamaah dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, maka tidak dianggap sah sholat Jumatnya. Dia dihitung sebagai sholat zuhur. Kalau mungkin kesulitan dalam hal ini, di desanya mungkin sedikit orang muslimnya, tidak sampai 40, maka mungkin dia bisa taklid ke mazhab yang lain yang mengatakan boleh 4 orang misalkan, sebagaimana pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, 4 orang saja sudah dianggap sebagai sholat Jumat. Tapi mungkin di negeri kita alhamdulillah banyak sekali orang Islam, maka langkah baiknya mencari masjid yang jamaah sampai 40 orang. Ya, wa an yakunu arba'in, yaitu jumlahnya 40 orang. Ahroron, merdeka, bukan budak. Kalau 40 orang tapi 20-nya budak, maka tidak masuk 40 orang. Dzukuron, laki-laki. Balighin, baligh, bukan anak-anak. Mustautin, orang yang bermukim di wilayah itu, bukan orang sama-sama safar. Ya, kalau safar tidak dihitung sebagai mustautin.
Itu syaratnya 40 orang. Kemudian selanjutnya, wa an la tasbiqha wa la yuqarinuha jum'atan fi tilkal balad. Tidak didahului atau tidak dibarengi, yaitu dibersamai dengan Jumat lain di negeri itu, di daerah itu. Ya, jadi misalkan ada seseorang sholat Jumat, ternyata masjid lain melakukan sholat Jumat juga berbarengan, jaraknya dekat, bisa dijadikan satu masjid, maka tidak sah sholat Jumatnya yang di belakang, yang belakangan. Ya, tapi wallahu a'lam, sekarang di negeri kita ini begitu banyak masjid yang bersebelahan. Ya, bahkan karena beda kepengurusan, maka akhirnya pecah, tidak karu-karuan. Padahal Jumat ini dilakukan secara berjamaah agar menampakkan syiar Islam. Tapi sekarang tidak, mungkin satu jalan ada 2 masjid, 3 masjid, atau mungkin depan-depanan ada depan ada masjid. Ya, maka apa bedanya dengan gereja-gereja orang Nasrani yang hadap-hadapan karena sebab berbeda pemahaman? Maka ini tidak dibenarkan. Alangkah baiknya dijadikan satu masjid kalau masih bisa dilakukan. Ya, berbeda kalau mungkin jamaahnya membeludak, terlalu luas, tidak cukup, misalnya, maka tidak masalah menjadi 2 masjid dan semisal. Tapi kalau masih bisa, maka alangkah baiknya tetap menjadi satu masjid, ya tidak berpecah-pecah. Ya, lebih bagus lagi mungkin lakukan di masjidnya pemerintah, misalnya dalam hal ini mungkin masjid jami kalau di negeri kita, ya, jadikan satu di situ. Tapi wallahu a'lam, ya, untuk keluar dari hal ini maksud saya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa an yataqaddamaha khutbatani, diawali dengan 2 khutbah, yaitu khutbataini, 2 khutbatani, 2 khutbah, yaitu khutbah Jumat. Yang insyaallah akan dibahas pada pembahasan setelahnya tentang khutbah Jumat ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini syarat-syarat khutbah, syarat-syarat salat Jumat. Mungkin sampai sini saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki.